Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan sayyida syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus masjid beserta jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, adik-adik, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur memuji Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan. Malam ini kita berada pada malam yang ke-10. Tidak terasa bu ya. Tadi kita telah menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang ke-9. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan mulai dari awal tadi sampai seterusnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada junjungan alam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu pernah sekolah Bapak Ibu. Mungkin ada yang dari TK, ada yang dari SD, kemudian lanjut SMP, lanjut lagi SMA, lanjut lagi perguruan tinggi. Tujuannya tak lain dan tak bukan supaya kita dididik, supaya kita dibina, supaya kita diajari agar kita menjadi orang yang pintar, agar kita menjadi orang yang cerdas, agar kita menjadi orang yang sukses, agar kita menjadi orang yang bisa berguna bagi nusa, bangsa serta agama. Begitu pula hadirnya bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Hadirnya bulan suci Ramadan. Mungkin dulu atau sampai sekarang kita bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya bulan Ramadan? Apalagi di bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Enggak seperti hari-hari biasa. Ada yang dalam satu bulan mungkin ada puasa Senin Kamis, ada juga mungkin Yaumul Bid, ya. Tapi di bulan Ramadan, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai ke tanggal 30 Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah, bulan Ramadan itu sama seperti sekolah. Makanya ulama katakan Ar-Ramadan madrasatul sholeh. Bulan Ramadan itu diibaratkan sekolah di mana kita dididik oleh Allah agar kita menjadi orang yang soleh, agar kita menjadi orang yang beriman, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bayangkan Bapak Ibu, inilah didikan bulan Ramadan untuk kita, agar kita menjadi orang soleh, agar kita menjadi orang yang beriman, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman itu Bapak Ibu, Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran banyak sekali Bapak Ibu, ya, syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya yaitu orang yang beriman. Amalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun. Amalladzina amanu wa amilus shalihat jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beramal saleh, mereka itulah nanti yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Jadi orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sesuai dengan ujung daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Ada kalanya kita yang puasa Bapak Ibu, ya, ibarat anak-anak takut sama orang tuanya. Kalau tidak berpuasa nanti ayah ibuku marah. Ada kalanya anak berpuasa takut sama mertuanya. Ada kalanya ya mertuanya puasa atau orang tuanya puasa. Malu kalau seandainya tidak puasa sama anak-anaknya. Nah yang seperti ini ya, itu tak ada ibadahnya di hadapan Allah. Yang seperti ini tak ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah baru semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpuasa tidak atas daripada iman, tidak atas daripada mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kamin shaimin laisa lahu min siyami. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai pahala balasan dari Allah, illal ju' wal atos, melainkan yang ia dapatkan tak lain dan tak bukan hanya lapar dan dahaga. Ibarat kita bekerja Bapak Ibu, bekerja kita dari pagi sampai ke siang, sampai ke malam, beras keringat, banting tulang kita, ya, tak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya aja, cuma dapat keringatnya aja. Nah seperti itulah kita berpuasa, ya, tidak mengharap daripada iman dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya orang yang berpuasa, ini buat anak-anak ini, ya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Apakah puasanya diterima oleh Allah? Diterima tidak puasanya oleh Allah? Tetap diterima oleh Allah. Puasanya tetap diterima oleh Allah. Puasanya tidak batal, tapi tak ada nilai ibadahnya di hadapan Allah. Makanya ulama mengibaratkan orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat, ibarat kita mengambil air memakai ember tapi embernya bocor Bapak Ibu. Kalau kita masukkan air ke dalam ember, embernya bocor, apa yang terjadi? Airnya tumpah. Tak ada air yang ada di dalam ember tadi. Nah seperti itulah kita berpuasa kalau kita tidak
tidak sholat. Makanya harus benar-benar kita jaga puasa kita, ya, mulai dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kita berpuasa, menahan makan, menahan minum, mata kita pula harus kita puasakan. Telinga kita harus puasakan. Tangan kita harus puasakan. Kaki kita harus puasakan. Mulut kita harus puasakan. Bahkan hati kita pun harus kita puasakan. Supaya apa? Benar-benar puasa kita berkualitas di hadapan Allah. Apalagi hati ini Bapak Ibu, ya, banyak orang yang berpuasa Bapak Ibu, tapi hatinya, na'udzubillah, ya. Makanya kesempatan kita berada di bulan Ramadan, syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah. Kita raih ampunan daripada Allah. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya kata malaikat Jibril, celakalah mereka yang mendapati Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan Allah. Amin, kata Nabi Muhammad. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar terus, ya, apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan. Ibarat bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, kesempatan kita berbanyak kita mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan. Perbanyak kita beribadah agar kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita raih yang namanya malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ada 2 kata ulama. Yang pertama, istiqomah melaksanakan ibadah puasa, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, istiqomah melaksanakan sholat tarawih mulai dari awal sampai akhir. Kalau kita istiqomah selama di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.